berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada kami jemaat-Mu. Kembali Engkau memberikan hari yang baru untuk kami. Bersama-Mu, dengan firman-Mu, kami mau melakukan aktivitas kami dalam satu hari ini. Kiranya firman-Mu menjadi terang dan suluh dalam kehidupan jemaat-Mu. Amin. Salam Bapak-bapak dan Ibu, saudara-saudara, Jemaat HKBP Pangkal Pinang yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Mudah-mudahan Tuhan senantiasa menyertai kita. Kita beriman, kita percaya, kita serahkan diri kita hanya kepadanya saja. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis pada kitab Kejadian 15 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya. Jadi porsiama si Abram di Jehovah, gabe haki goranda do i dietong Jehovah. Demikian firman Tuhan. Bapak dan Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kepercayaan yang diperhitungkan Tuhan. Kita adalah orang yang percaya. Para jemaat Tuhan yang telah dibaptis ke dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah orang yang beriman. Kita beriman kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita beribadah di dalam nama Allah yang Tritunggal. Tetapi nats ini menjadi renungan bagi kita. Apakah iman kepercayaan kita diperhitungkan Tuhan? Apakah keberimanan kita diperhitungkan Tuhan sebagai sesuatu kebenaran baginya? Abraham adalah seorang yang dipanggil Tuhan dari Ur Kasdim. Sebelumnya ia bukan orang yang percaya. Ayahnya Terah adalah penyembah berhala. Ia berasal juga dari daerah di mana mereka itu penyembah berhala. Tetapi semuanya itu ditinggalkan Abram ketika Allah memanggilnya untuk keluar dari tanah itu. Abraham keluar, berjalan menuju tanah yang akan kutunjukkan kepadamu. Dia berjalan, dia percaya, karena itulah iman. Iman itu bukan soal logika, bukan soal berpikir. Kita sudah tahu Bapak dan Ibu, ketika Yesus bangkit, Thomas, seorang murid Yesus yang sudah kurang lebih 3 tahun bersama dengan Yesus, tidak percaya. Karena dia mengedepankan logikanya, pikirannya. Demikian juga dengan Yudas. Mulanya dia adalah orang yang percaya, dan untuk itu dia mengikuti Yesus. Tetapi ketika yang dikatakan imannya, yang menurut pikirannya tidak sesuai lagi dengan apa yang dia harapkan, maka ia meninggalkan Yesus, malah mengkhianatinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, iman yang diperhitungkan Allah. Sesungguhnya bukan kita yang memperhitungkan keberadaan iman kita, tetapi Allah sendiri. Iman Abraham diperhitungkan Tuhan karena Allah yang mengetahui segala apa yang terkandung di dalam diri Abraham sudah mengetahuinya. Dan oleh karenanya dia mengatakan melalui firman ini, iman itu diperhitungkan sebagai sesuatu kebenaran. Abraham sudah lama tidak mempunyai seorang anak. Padahal Tuhan sudah menjanjikan kepadanya keturunan. Dan di dalam nats ini, di ayat 5, Allah menyuruh Abraham untuk melihat bintang di langit. Dan mengatakan sebanyak itulah nantinya keturunanmu. Lalu dia percaya. Kepercayaan yang seperti itulah, kepercayaan yang benar-benar dari kehidupan itulah
yang menyebabkan Allah memperhitungkan iman Abraham. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, kita juga mau seperti Abraham, bapak leluhur orang yang percaya. Kita mau Allah memperhitungkan keberimanan kita. Tetapi itu adalah anugerah Allah. Mari kita berbuat sesuai dengan apa yang dikatakan oleh iman itu untuk kita. Mari kita berkarya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kepercayaan kita itu. Karena iman itulah yang menuntun kita untuk berkata, untuk melakukan kebaikan. Banyak tantangan, banyak masalah. Ada hal-hal yang menjadi cobaan di dalam hidup ini. Tetapi mudah-mudahan dengan firman ini, kesemuanya itu malah akan menimbulkan, malah memperkuat keberimanan kita, sehingga keberimanan kita diperhitungkan oleh Allah. Ketika iman kita sudah diperhitungkan oleh Allah, maka itu adalah perbuatan Allah yang tak terhingga di dalam hidup kita ini. Kita percaya bahwa Ia akan menjagai kita melalui iman yang kita imani kepada Dia Sang Pencipta. Kita percaya Allah akan memberikan kepada kita yang menjadi rezeki pada hari ini. Kita juga percaya melalui doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menjawab, memberikan kepada kita apa yang kita mintakan. Dan untuk itu Bapak dan Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah berdoa. Tetaplah kita waspada pada masa pandemi COVID ini. Tetaplah kita menaikkan puji syukur kepada Tuhan, karena Allah setia menjaga kita. Ia memperhitungkan iman kita, karena kita adalah anak-Nya. Amin. Sebelum kita berdoa, mari kita kembali memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 280. Kita nyanyikan ayat 1, Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa Pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari yang baru yang Engkau beri kepada kami. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kami bahwa kami adalah orang yang beriman. Engkaulah Tuhan yang telah menganugerahkan iman itu kepada kami, dan Engkau juga yang memberi kekuatan kepada kami untuk dapat melakukan aktivitas kami sepanjang hidup kami ini. Timbulkan, kuatkan, berdayakan iman yang telah Engkau beri itu Tuhan kepada diri kami masing-masing. Iman itu juga yang menghantar hidup kami tetap percaya kepadamu, sekalipun ada bahkan banyak tantangan. Iman itu juga yang akan berkata kepada kami bahwa kami akan menang di dalam setiap pergumulan hidup yang kami alami. Karena di dalam iman itu Engkau ada. Di dalam iman itu Engkau akan bertindak dan memberi kekuatan kepada kami. Berkati Tuhan para jemaat Tuhan HKBP Bangkal Pinang, khususnya juga saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Kiranya kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai mereka. Ampuni kami dari dosa kami. Satu hari ini kami serahkan jiwa, tubuh, dan roh kami hanya kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya selalu menyertaimu. Amin.